kurikulum merdeka. Seperti yang dituturkan oleh Pak Oding, guru kelas 4 di Sekolah Dasar Negeri 23 Mataram, beliau menyatakan bahwa kurikulum merdeka itu mudah dan fleksibel, yang dimana mudahnya kurikulum merdeka ini bisa menyesuaikan dengan karakter sekolah, sedangkan fleksibelnya terletak pada jam pelajaran yang bisa diatur sedemikian rupa. Mau seminggu IPA saja boleh, mau diatur per hari boleh, mau nggak diajarkan dalam seminggu pun juga boleh. Yang penting jamnya dilaksanakan. Dari sisi perangkat juga menurut Pak Oding sebenarnya sangat mudah, tergantung pada referensi yang kita ambil. Yang kedua, pemahaman guru tentang CP, TP, ATP, dan penyusunan modul ajar. Secara umum, kalau sudah paham CP, diturunkanlah ke TP. Analisis dulu CP-nya, baru membuat TP. Kalau TP-nya sudah jadi, barulah membuat ATP atau alur tujuan pembelajaran. Setelah itu, baru membuat MA atau modul ajar. Menurut Pak Oding sendiri, enaknya di kurikulum merdeka ini, yang ditentukan itu hanya tujuan akhirnya. Cara mencapai tujuan ini bebas tergantung gurunya. Contoh, di IPAS itu ada tujuannya memahami perubahan wujud benda. Nah, dalam pelajaran ini mau praktek dulu boleh, mau langsung teori boleh. Tergantung kita sebagai guru mencapai tujuan tersebut. Yang penting siswa memahami perubahan wujud benda seperti itu. Jadi tidak ditentukan runtutannya dan kita yang mengatur tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga, asesmen awal yang dilakukan oleh guru seperti apa dan jenisnya bagaimana. Menurut Pak Oding sendiri itu asesmen awal dilakukan di awal semester. Ada dua asesmen di sini. Yang pertama yaitu asesmen kognitif dan non-kognitif yang mencakup semua muatan pelajaran. Jadi siswa diberikan lembaran untuk mengisi atau mengasesmen apa yang pernah dia pelajari di kelas 3. Jadi di awal semester dikasih semua mapel yang menjadi acuan untuk yang kognitif. Sementara untuk asesmen non-kognitif, dia mendata kebiasaan mereka di rumah belajar sama siapa, ada orang tuanya apa. Mana sih guru dalam memetakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan asesmen awal. Jadi di SD 23 Mataram itu berdasarkan hasil asesmen awal dalam pembelajaran IPAS. Setelah melakukan asesmen awal, langkah pertama yang dilakukan guru adalah menganalisis hasil asesmen, meninjau hasil tes dan observasi, serta mencermati pola pemahaman dan kesulitan yang ditemui oleh siswa. Ini membantu guru dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar individu. Lalu setelah itu saya bertanya kepada Bapak, kepada gurunya, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar individu siswa setelah menganalisis hasil asesmen. Nah, setelah menganalisis hasil asesmen, guru mulai mengklasifikasi siswa berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Siswa yang telah mencapai pemahaman yang kuat terhadap konsep akan mendapatkan tantangan tambahan. Sementara siswa yang mengalami kesulitan akan memerlukan dukungan tambahan. Guru juga mempertimbangkan preferensi belajar siswa seperti gaya belajar mereka, karena ini juga dapat mempengaruhi kebutuhan belajar mereka. Bentuk pembelajaran berdiferensiasi yang bagaimana dilakukan guru pada mata pelajaran IPAS. Nah, di situ diferensiasi bentuk pembelajaran berdiferensiasi yang bagaimana dilakukan guru pada mata pelajaran IPAS. Nah, di situ diferensiasi ada 3 macam atau 3 jenis, yaitu proses, konten, maupun produk. Dalam pembelajaran IPAS di kelas 4 SDN 23 Mataram, yang digunakan adalah diferensiasi proses dan produk, di mana dalam pembelajaran IPAS, contohnya perubahan wujud benda, mereka ada yang praktik, ada yang cuma baca buku, ada juga yang menyelesaikan soal proses. Kalau di muatan yang lain, ada yang diferensiasi produknya, disuruh buat poster dan lain-lain. Ada yang diminta untuk guru menjelaskan posternya langsung, ada yang pakai video, ada yang buat atau diedit HP. Nah, itu dibebaskan oleh guru, yang penting sama. Guru juga ada cara lain dalam menerapkan diferensiasi proses pengajaran dalam pembelajaran IPA. Salah satu bentuk yang diterapkan adalah pendekatan berbasis proyek yang dapat disesuaikan. Siswa diberikan proyek-proyek yang berbeda sesuai
dengan tingkatan pemahaman mereka. Misalnya, siswa yang telah mencapai pemahaman yang kuat tentang konsep ekosistem dapat mendesain proyek penelitian yang lebih kompleks, sementara siswa yang masih memerlukan dasar dapat fokus pada pemahaman dasar tentang ekosistem. Nah, yang tadi adalah bagaimana diferensiasi yang diterapkan oleh guru sekolah dasar 23 Mataram. Selanjutnya, apa saja kendala yang dialami guru saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, kendala diferensiasi itu kalau memaksakan kontennya. Jadi kan diferensiasi itu ada 3 jenis konten, proses sama produk. Nah, yang jadi masalah biasanya pembelajaran IPAS di kontennya. Kalau memaksakan 3 jenis diferensiasi, konten mau di auditori, kinestetik sama visual, itu nyari kontennya susah. Enaknya kalau sudah punya dan buat itu enak. Cuma kadang setelah sudah menyiapkan kontennya, alat kurang memadai di sekolah. Cuma adanya LCD. Itu fasilitas yang visual sama yang auditory. Tapi anak yang kinestik itu tidak terfasilitas kalau cuma alatnya tidak memadai. Itu saja semuanya dicoba permasalahannya. Jadi jika menyiapkan 3 jenis diferensiasi itu tantangannya di konten adalah sumber daya yang kurang memadai. Nah, yang kedua, salah satu kendala yang sering gurunya alami adalah waktu. Nah, dalam merancang materi dan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan beragam siswa, memerlukan waktu tambahan. Kadang-kadang mereka harus menyesuaikan rencana pelajaran berdasarkan tingkat pemahaman setiap siswa, dan itu bisa memakan waktu. Nah, yang ketiga, selain masalah waktu, kendala yang dialami yaitu kendala pemantauan. Alat pemantauan individual memantau perkembangan setiap siswa dengan tingkat pemahaman yang berbeda. Bisa menjadi tugas yang menantang memastikan bahwa siswa mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan itu melibatkan komunikasi yang efektif dan pemantauan yang berkelanjutan. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah penjelasan atau hasil wawancara yang kami lakukan dan observasi yang kami lakukan di SDN 23 Mataram. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PGSD Universitas Mataram ingin mewawancarai Bapak seputar pembelajaran IPAS tentunya. Jadi tentang kurikulum merdeka. Pendapat Bapak tentang kurikulum merdeka itu seperti apa? Kurikulum yang enak, mudah dan fleksibel sekali kurikulum merdeka. Bisa dijelaskan misalnya fleksibel sama seperti apa katanya? Ya, mudahnya kurikulum merdeka itu menyesuaikan dengan karakteristik sekolah. Fleksibelnya jam pelajarannya bisa diatur sedemikian rupa, mau seminggu IPAS saja boleh, mau diatur per hari kayak tadi boleh, mau tidak